Buka kameramu, buka KBBI, silakan. Kurang enak gimana teman-teman? Saya menyediakan dia ruang untuk menjawab pertanyaan saya dan saya bocorkan bahwasanya ini diambil dari KBBI. Silakan buka KBBI, silakan. Kalau kamu memang nggak bisa curhat. kita pakai timer. Nggak bisa curhat kau di sini. Timer, ya? Ini bukan tempatnya curhat. Bukan tempat curhat ini. Ya udah, apa definisi tertulis? Buka KBBI. Buka KBBI-mu. Silakan. Silakan buka KBBI. Silakan. Loh, saya udah persilakan Anda loh ya. Saya udah persilakan Anda untuk membuka KBBI ini. Saya undang kamera Anda. Jarimu sudah siap. Bisa santai aja. Jari saya ini tukang mute, bro. Kok nggak hafal saya? Saya ini tukang mute. Nggak malu. Saya ini adalah tukang mute gitu loh. 2 jam saya mampu mute kamu gini terus. Jangankan cuma 1 jam, 2 jam mampu saya. 2 jam mampu saya mute kamu terus. Mute, buka, mampu saya. Nggak capek saya, enggak. Saya orang olahragawan jadi nggak capek. Ayo, definisi tertulis adalah, silakan. Kok takut begitu? Tertulis adalah KBBI, buka KBBI bro. Silakan. Saya buka KBBI. Buka KBBI-mu bro. Silakan. Dan kualitas. Buka KBBI-mu. Kenapa kok muter-muter nggak jawab gitu loh? Kenapa muter-muter nggak jawab? Ya kalau ya begini ditanggapin. Giliran aku ngomong muter-muter dia tanggapi muter-muter, bukan muter-muter gitu. Tapi giliran saya suruh buka KBBI, kenapa nggak buka? Coba buka KBBI, silakan. Silakan buka. Ngapain kau atur saya? Loh, ya emang tertulis, emang definisi tertulis. Enggak gini loh. Emang gini. Definisi tertulis ini adanya di mana kalau bukan di KBBI? Ayo. Sebentar. Enggak, saya tanya. Definisi tertulis kalau bukan di KBBI, di mana? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kapan? Nggak bisa. Nggak bisa, Dek. Dinda. Jawab, Dinda. Jawab dulu, Dinda. Awas geblak. Sini rumah. Awas geblak. Ayo. Kok ngapain kau atur-atur saya? Kok ngapain kau atur-atur saya? Aku udah kasih tahu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adanya. Emang ada selain di KBBI definisi itu? Ada? Oh, ada rumahnya. Ya jawab. Buka KBBI. Gimana tuh? Ya buka KBBI dong. Oh, dewatir. Ya silakan. Saya mute sampai kiamat. Ayo. Saya mute sampai kiamat. Makanya teman-teman, padahal dia kenapa kok takut buka KBBI teman-teman? Karena ketika dia baca KBBI definisi tertulis, dia nggak akan bisa lari dari situ. Sebentar. Ya kan? Sebentar. Ya kalau buka KBBI, kalau nggak takut, kenapa kau takut buka KBBI? Saya balik. Dengarkan dulu. Saya balik. Kenapa kau takut buka KBBI? Kenapa? Kamu tahu kalau saya... Kenapa kau takut buka KBBI? Kenapa kau takut? Mampus. Kenapa kau takut? Kenapa takut buka KBBI? Kenapa kau takut? Kalau bukan dari KBBI, lalu dari mana ini? Definisi ini. Ayo. Emang ada otoritas lain selain KBBI untuk mendefinisikan sebuah kata? Ada? Mampus. Saya siksa lagi. Mampus. Mampus. Kau sih. Saya terhibur teman-teman. Terima kasih ya Dev udah naik ke sini. Saya terhibur dengan adanya kau di sini karena saya bisa nge-mute kan. Enggak, saya nggak akan nurunin dia. Biar dia kabur sendiri. Saya nggak akan nurunin dia. Nggak ada masalah. Kecuali ada moderator usil di bawah. Itu barulah ya udah. Ayo, awas ke belakang. Ayo, apa definisi tertulis? Dia takut teman-teman. Iya, jadi gak bisa jawab. Kenapa teman-teman? Tak kasih tahu ya. Kenapa dia takut menjawab membuka KBBI? Kenapa? Karena ketika dia buka KBBI definisi tertulis dan dia buka KBBI definisi demikian, maka dia nggak akan bisa jawab pertanyaan saya. Kau mau buka cam, saya tutup. Kau buka cam lagi, saya tutup lagi. Bukalah cammu. Nih saya undang. Udah, terima. Dengarkan dulu. Terima dulu kayak itu kamera terima dulu. Kamera terima dulu kamera. Kamera dulu. Kamera terima dulu, mampus.
Saya orangnya menunjukkan suka, loh. Saya ini suka nyiksa orang gitu loh, kayak kau yang saya siksa maksudnya, bukan orang lain. katanya mau dia. Ya kalau mau dialog, buka KBBI, silakan. Buka. Apa yang kau atur saya? Oke, kalau Itu kalau kan dari bukan kotak KBBI, pribadi. kalau bukan KBBI, lalu kau Iya, ambil saya definisi jelaskan tertulis dari mana? Enggak, kau ambil kau definisi ngatur tertulis orang dari mana? Nah, ya kan, mampus. Kok ngapain kau ngatur saya loh? Ya kalau kau mampu menunjukkan literasi dari selain Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam hal leksikografi sebuah kata, ya silakan. Apa? Buka leksikonmu. Nah, mana leksikonmu sekarang? Nggak ada. Ya cuma ada KBBI kucluk. Botol ditanya definisi tertulis gak jawab. Apalah kau Dep. Buka lah ini saat undang kameramu. Nah, buka kameramu. Saya undang kameramu tuh. Jalan mute. Ya iyalah. Kenapa emang? Berani apa enggak? Saya mute lah sampai kiamat. Mampus. Mampus. Kau gak jawab soalnya. Kita mainin teman-teman. Kita jadi mainkan. Saya hanya akan membuka mute dia teman-teman ketika dia menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya apa definisi tertulis. Ketika dia mengatakan, oke Ardiansa, definisi tertulis adalah, itu baru saya nggak akan mute. Definisi tertulis adalah, saya nggak akan mute. Terus kemudian definisi demikian adalah, saya nggak akan mute. Jadi ini ada dua definisi. Yang pertama definisi tertulis, yang kedua definisi demikian. Saya butuh ini, butuh definisi ini. Saya yakin orang Kristen nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya yakin si Dev ini nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya dia nggak mau membuka ini. Loh kenapa? Ya udah, ada kan di sana kan tapi kan. Ya udah, ayo kita beli apa? Nasi apa? HP wis kangen wis tuku cumi. Lah ya suka cumi sih. Hah? Enak suka cumi sih. Ya wis. Ayo wis. Ayo wis. Teman-teman, saya mau beli nasi cumi. Istri saya. Ini kita buang. Nah, mampus. Jadi gini teman-teman. Saya mau beli nasi cumi ceritanya. Karena lagi di Surabaya. Lagi di Surabaya saya teman-teman. Yang Surabaya nanti DM aja ya, kita ngopi-ngopi bareng ya kan. Lagi di Surabaya. Istriku udah lapar. Kacau saya ini. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, Surabaya mana bang? DM aja ya. DM aja. Ujung-ujungnya dikik. Iyalah, saya mau beli nasi sama istri saya kok. Ngapain aku di sini? Kok aja nggak cepet? Kecuali kalau saya nggak ada repot, saya nggak beli nasi apa? Cumi. Nah, kecuali kalau saya nggak beli nasi cumi, nggak beli apa, saya biarkan kau sampai jam 1 malam. Serius. Atau kau nanti like lagi, saya gitukan lagi. Gitu aja gimana? Enak kan? Maka menangislah Tuhan. Maka menangislah Tuhan. Oke teman-teman, kita akan ketemu di lain kesempatan setelah ini ya. Saya beli nasi cumi dulu ya. Aku lapar belum makan dari pagi. Istriku juga gitu nih kalau tuh istriku ya kan. Aku mau beli makan dulu nasi cumi ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alah. Jadi kalian baca yang Eris TV, Tunggu dulu, makanya saya kalian itu belajarlah kalian itu bagus banget. Yang terkutuk di kayu salib itu siapa, Pak? Ya orang berdosa. Oke, jadi yang digantung di kayu salib yang bernama Yesus berdosa. Tidak. Loh, terus Tapi dia membawa dosa-dosa orang yang berdosa. Jadi dia di situ mewakili orang-orang yang tidak berdosa. Jadi makanya ketika kamu baca dia terkutuk apa enggak? Dia di situ adalah membawa kutuk orang, kotak orang yang terkutuk. Berarti dia terkutuk apa enggak? Tuh, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, Yesus terkutuk apa enggak? Makanya kamu baca di situ. Saya bertanya, terkutuk apa enggak? Yesus itu di situ bukan orang yang terkutuk, tapi dia membawa kutuk orang. Makanya dia mewakili
Jadi Terkutuklah orang yang digantung. Yesus salah satu yang disalibkan. Jadi kalau hanya Pertanyaannya ini terkutuk kamu apa baca, enggak? kalau kamu ini hanya ini kamu baca, maka aku bilang otak picik. Jadi kamu tidak membaca sejarahnya waktu dia di situ masuk ke situ dari hukum Pilatus itu pun mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tidak bersalah. Saya bertanya, terkutuk apa enggak? Kalau dalam kata-kata itu terkutuk, tapi Yesus itu Oh, bukan berarti Yesus karena terkutuk terkutuk. kan? Bukan karena dia terkutuk. Makanya kalau kamu belajar tentang kalau kamu belajar tentang jalan salib, kalau kamu mengerti tentang jalan salib, pasti kamu mengerti bahwa Yesus itu tidak berdosa di situ. Bukan masalah itu. Di situ tertulis terkutuklah. Berarti Yesus terkutuk apa enggak? Dalam pikiran orang-orang apa dia terkutuk sama seperti pikiranmu. Jadi sama seperti pikiranmu. Oke, dia terkutuk. Oke, berarti bagi kami di Taut itu kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kira-kira yang terkutuk ini siapa? Ya, udah gue bilang tadi manusia-manusia yang terkutuk yang ada di situ, tapi Yesus itu bukan karena terkutuk. Tidak, yang Maka saya baca. bacakan tadi. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi begini, Yang biar ku terkutuk kasih ini tahu siapa? dulu. Begini dulu, biar ku beri dulu sama kalian contoh. Gak usah, saya bertanya. Enggak, kita ini kan masalah hukum ini yang masalah gantungan itu kan? Enggak, supaya kamu mengerti. Tadi kan itu mengatakan setan itu masuk Islam. Sementara bagi kami setan itu terkutuk. Enggak, Nah, kalau di kalian dalam baca yang juga 3 nomor Quran itu 13, lebih banyak, yang terkutuk maka itu kan tadi setan Ito itu sudah udah ngomong. masuk Islam juga. Hah? Jadi gini, Hah? sama dengan penjara. Penjara tahu enggak penjara? Penjara itu tempat siapa? Tempatnya si Yesus Barabas. Bukan, penjara itu adalah tempatnya orang bersalah. Kalau dalam penjara sekarang di dalam hidup kita inilah, penjara-penjara ya. yang disiapkan itu untuk siapa? Ya, untuk orang yang bersalah, melakukan Untuk orang tindakan bersalah. pidana. Ya. Pernah enggak kamu tahu orang yang di penjara itu masuk di penjara itu bukan karena kesalahan, tapi karena Ada. kejahatan orang. Ada. Demikianlah Yesus ada di kayu salib itu. Ah. Dia ada di situ karena kejahatan orang. Siapa Makanya yang kamu nyuruh dia masuk? mengerti. Ya, siapa yang menyuruh dia menebus kejahatan orang? Tuhan telah mempersiapkan bagaimana menyelamatkan orang-orang berdosa. Berarti dia kan mau sendiri. Bukan. Jadi Loh. makanya kamu baca dengan Loh, sekarang jelas. begini, sebut contoh satu lah. Ya, misalnya itu Faruk, dia berbuat suatu kesalahan, mungkin memperkaos, memotongkan orang. Nah, kira-kira itu si Tumeyang mau nggak menanggung kesalahannya? Tidak, bukan demikian. Saya Makanya bertanya gini. Bukan, Bukan, makanya mau tidak? bukan, makanya kamu nggak ngerti. Udah bilang Enggak, tadi. jawab dulu lah itu. Penjara itu Tadi disiapkan saya kan untuk jawab siapa? pertanyaanmu. Kau Enggak. mau nggak menanggung kesalahan itu Faruk? Ada banyak orang yang mau seperti itu. Saya bertanya, mau nggak? Karena enggak apa? Alasan tidak. Yesus untuk membela kalian apa? Makanya kamu itu ngerti. Jadi sama itu dengan kayu salib itu. Makanya ketika kamu baca, sebentar, enggak. Itu, sabar dulu. Itu ngeroco saja, sabar dulu. Kan katanya alasan aku membela Faruk itu apa? Kata Ito, karena memang itu tidak kenal. Nah, alasan Yesus untuk menebus dosa kalian itu untuk apa? Sementara Karena Yesus dia tidak mengenal konsisten. umat-umatnya. Loh, Karena Yesus dia tidak mengenal konsisten. penderitaan umat-umatnya, orang yang percaya Sekarang kepada dia. saya tanya. Bukan. Dia Saya hanya tanya, begini, menebus Ito. orang yang Ito, percaya kepada dia. Sebentar, janganlah panjang-panjang itu. Suka kali yang panjang-panjang. Kalah pula dari perempuan. Sabar dulu, maksud saya begini, Itu kan tidak mau menanggung kesalahan itu Faruk karena tidak kenal. Makanya Iya. saya tanya, kenapa Yesus mau menanggung? Kami umatnya. Pertanyaan saya begini, apakah Yesus ke gereja? Gereja pada saat itu kan nggak ada, yang ada kan sinagog. Oke, satu, Rumah-rumah. berarti gereja tidak. Berarti Yesus tidak pernah ke gereja. Kedua, apakah Yesus itu punya Tuhan, Tuhannya manusia? Yesus itu kan adalah Allah itu sendiri. Jadi makanya aku bilang ke Dia dia berdoa kepada siapa? kepada Bapaknya. Berarti Bapaknya ini manusia apa bukan? Bukan. Bukan, oke, sudah. Yang kedua. Yang ketiga, apakah Yesus ke gereja hari Minggu atau pergi ke bait suci hari Minggu? Orang Kristen tidak harus hari Minggu ke gereja. Makanya enggak kau tengok pernah apa itu hari Jumat. Itu beda. Siapa bilang harus ke Apakah gereja Yesus itu hari Minggu? Iya, apakah Yesus ke bait suci hari Minggu? Tidak, ya kan? Iya. Ya, udah, terbantahkan. Apakah Yesus makan babi? Tidak. Tidak. Apakah Yesus bersunat?
Bersunat? Kristen? Tidak harus. Jadi Kristen tidak. makanya kalau kamu baca sunat udah, mana? Adil. Yang Bukan, berikutnya. enggak supaya kamu ngerti sunat hakikah yang bagus atau sunat hanya sunat kelamin. Sebentar itoku. Nah, ini sudah 5 ya. Terus yang ke-6. Ketika Yesus meninggoy, dia memakaikan lenan. Apakah Kristen memakaikan lenan? Tidak, karena orang Tidak. Kristen itu udah aku bilang Pakai bijaksana, jas. tidak seperti Pakai jas, kalian ya itu kan? Yesus tidak pakai jas. harus mengikuti budaya orang. Yang ke-7. Sabar dulu itu. Sabarlah. Yang ke-7. Apakah Yesus mengikuti hukum Taurat? Mengikuti? Kristen mengikuti. Mengikuti? Di mana Kristen mengikuti? Dilarang makan babi, kenapa makan babi? Makanya jangan kau ambil. Tidak, Makanya udah, Yesus itu kan Makanya menggenapi. kalau dia sudah bilang kayak gitu tidak. Tidak ya. Oke, sudah ke-7. Yang ke-8 lagi kok. Gimana kita lanjut lagi? Oke. Apakah Yesus tunggu dulu. Apakah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Iya. Oh, di mana? Coba nanti cari benar katamu itu memang akulah Tuhan. Yohanes 13 nomor 13 bukan. Itu bukan merujuk kepada itu. Kepada murid-muridnya dia katakan memang benar katamu itu memang akulah Tuhan. Tuhan di mana? Saya lupa di mana tertulis. Iya, Tuhan untuk di mana Yesus? Makanya aku bilang itu kalian itu Iya, kan Yesus Tuhan di mana? Makanya kalian itu picik Nah, kali. saya bertanya. Sebentar dulu itu, Yesus ini Tuhan untuk murid-muridnya Bani Israel atau Tuhan untuk Bani Kristen? Untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Seluruh umat Kristen, bukan hanya Kristen, seluruh umat manusia yang Seluruh percaya umat kepadanya manusia, dan melakukan firman-Nya. Tunggu dulu itu, seluruh umat manusia yang percaya Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan manusia. Baca dalilnya Only. Saya enggak dua handphone, jadi saya enggak bisa. Ya, tunggu dulu si Only yang baca. Cari 1 Yohanes. isi Alkitabnya. 7, Jadi silakan. 2 Yohanes. tapi yang pasti Tuhan Yesus itu adalah untuk Sabar semua dulu, orang yang Ito. percaya kepadanya Ini, dan yang siapa melakukan yang membaca? firman-Nya. Jadi bukan hanya Sebentar, kata-kata. Ito. Dibaca dulu. Bentar ya kamu yang baca ya. Yesus datang sebagai Tuhan itu dibilang Yesus. Nah, silakan. Sebab Baca Pak. banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaannya, Itulah. Nah, Yesus- seperti kalian inilah ini. Seperti oke, kalian inilah Yesus ini. datang sebagai manusia apa Tuhan? Sebagai manusia dan Tuhan. Lah, di mana di sana dikatakan Tuhan? Makanya kamu baca kelahiran Yesus itu telah lahir bagimu seorang anak. Jadi Seorang Yesus anak Kristus. apa Jadi Tuhan? makanya kalian baca jadi jangan hanya Iya, dilahirkan satu-satu seorang ayat anak apa sehingga Tuhan? kalian tidak memahami Alkitab itu. Makanya baca kalau tidak ada penuntun. Ito, jangan panjang-panjang. Yang dikatakan di situ, engkau akan melahirkan seorang anak apa Tuhan? Kan itu janji malaikat Janji kepada mereka supaya dia apa. Jadi makanya kalian nggak ngerti aku bilang. Jadi Saya itulah bertanya kalian itu, yang di dalam konteks Lukas 1 nomor 31, yang dikatakan Gabriel kepada Bunda Maria, melahirkan seorang anak atau Tuhan? seorang anak. Bukan Tuhan kan? Tuhan dia. Di mana tertulis Tuhan? Buka lagi. Only buka lagi Lukas 1:31. Coba, itu tidak rabun kan? Maaf. Pakai kacamata apa enggak? Enggak kan? Kak Nora, berapa Kak Nora? Lukas 1:31. Lukas 1:31. Memang Bapak ini memang Kak Nora ini baik kali ngasih kunci. Nanti titip Kak Nora mau titip apa? Obat apa nih? Gini, kalau memang Rematik. iblis lebih pintar Sebentar, memang jangan isi iblis, Alkitab daripada iblis. Ini, makanya baca. iblis itu sampai mencoba Tuhan juga pakai ayat Alkitab. Dengar tuh, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Di mana di situ Tuhan itu? Kau baca terus itu sampai lengkap semua. Jadi Sudah kamu itu aja kan? baca apanya sih tinggal yang pasti bagi kami. Kalau tidak membaca Alkitab itu dengan benar, tidak ada orang yang mengajari juga Roh Kudus
itu mengajari kita, maka mata kita akan tertutup juga, tidak akan mengerti itu sampai jadi otak kita. Jadi kalau membaca itu, coba itu, kalau hanya membaca dan menghafal, tahu kau, adik saya di rumah ini pun Coba bisa buka seperti dulu itu. Kidung Agung nomor 7. Jadi Coba dulu. kalian ini tuh hanya tahu Bentar, membaca ini kalau dan menghafal. membacanya Anak SD bisa harus membaca dipenuhi dengan Roh teks buku Kudus. untuk S3, tapi nggak memahami apa yang dibaca. Begitulah kalian Sebentar itu. itu, Kidung Agung 7. Saya Kidung Agung dulu. berapa? Kidung Agung nomor 7. Iya, berapa? Kidung Agung 7, buka aja. Nanti langsung buka aja. Langsung kubacakan. Kidung Agung Bentar ya. 7 berapa? Langsung buka aja, langsung buka biar saya bacakan. Oke. Oke. Nah, itu ke bawahnya. Ke bawahnya terus. Nomor 7. Nah. Aku bacakan. Ini harus membacanya ya. Betul-betul bagus ya. Tidak nampak. Dengan hikmat, Kak. Dengan Tidak nampak hikmat. di atasnya. Betapa cantik. Betapa cantik. Nah, Oke. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Dan napas hidungmu seperti buah apel. Nah, pertanyaan saya, gimana kira-kira Roh Kudus menuntun ini, Bang? Itu. jadi kamu nggak ngerti itu bahwa, makanya aku bilang kamu tidak mengerti itu. Itu adalah sebuah tulisan yang dituliskan oleh Raja Daud. Dia menggambarkan Tuhan itu bagaikan seperti itu. Jadi makanya aku bilang kamu tidak mengerti. Ketika kamu dekat dengan Tuhan, kamu nggak mengerti. Makanya sama seperti yang kubilang itu, kamu bisa menghafal. Sama seperti yang kubilang itu, kamu bisa menghafal. Kamu bisa menghafal. Kamu bisa menghafal, kamu bisa membaca tapi mengerti hafal, kamu bisa membaca tapi mengerti tidak. Jadi anak SD pun lebih pintar dari kau, bisa membaca bahasa Inggris tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Begitulah pada umumnya orang Muslim. Dia ingin memanjat pohon kurma dan memegang gugusannya. Makanya ketika kamu membaca itu, mempelajari itu dengan baik, kepada siapakah itu, apa maksudnya daripada itu. Jadi kalau hanya membaca dan menghafal seperti itulah, jadi perlu sekolah. Perlu kalian sekolah. Makanya aku bilang tidak tertulis Jadi di dalam poinnya kitab di situ minum toh, racun, tapi yang tidak saya harus minum baca ya. racun. Yang saya baca tuh begini toh. Makanya otak itu jangan picik itu aku bilang. Sebentar itu toh. Ya nanti lanjut sampai itu Faruk. Poinnya di situ yang mau saya kutip ya, itu adalah ingin memanjat. Poinnya di situ adalah ingin memanjat. Jadi kalau orang sudah kenal kelebihan Tuhan, maka akan orang seperti itulah dia keinginannya kepada Tuhan. Jadi makanya aku bilang kalian itu picik, gak ngerti apa-apa, hanya taunya membaca, menghafal, tapi maksudnya enggak. Makanya umumnya pun kalian membaca Al-Quran itu demikian. Taunya membaca bahasa Arab, tapi mengerti artinya enggak. Aku pagi-pagi. Jadi anak SD pun bisa seperti kalian itu. Anak SD yang baru lahir itu bisa membaca dan menghafal, tapi mengerti enggak? Tidak, memahami tidak. Jadi kalian begitulah mengenai Alkitab itu. Pohon itu dan memegang gugusannya. Dia ingin memanjat itoku. Iya, tapi kau nggak ngerti dan tidak memahami tujuan dan maksud daripada tulisan itu dibuat. Oke, sekarang saya tanya. Tujuan memanjat pohon kurma dan memegang gugusannya itu apa? Saya kurang memahami itu karena saya tidak mendalaminya. Karena saya bukan seorang teolog. Pura nggak tahu Bapak ini. Bukan. Karena saya bukan seorang teolog, tapi artinya kita harus mengerti tentang itu. Jadi Kalau kan makanya orang kalian tadi itu nanya ke aku, Pak. Kalau kan orang nanya ke aku tadi mungkin aku nggak ngerti. Kalau Bapak kan udah punya. Pura-pura. makanya aku bilang memahami sesuatu itu tidak. Makanya disitulah. Coba kalau kalian Bapak ada anak gimana, SD, Bapak? kasih teks bahasa Inggris, dia baca bisa, hafal dia bisa, tapi ngerti nggak? Pahami nggak? Jadi gitulah kalian tentang Kristen. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu Enggak, tahu kalau nggak? aku gini itu. Itu aku tertariknya gini. Kan Kidung Agung itu tulisannya Daud loh. Iya betul. Sistem yang. Setahu saya Daud atau Salomo itulah itu, Salomo kurang itu. Gimana Daud
menulis Kidung Agung. Aduh. Itu tulisan Raja Salomo itu. Jadi supaya kalian mengerti artinya kenapa itu dituliskan. Kalian pun sudah tidak benar Islam kalian ketika kalian mencela Alkitab. Kenapa? Jadi tadi orang Islam mengatakan begini, ada yang diakui dalam kitabnya sendiri. Apa itu? Jabur, Taurat, Jabur, Injil dan Quran katanya. Kalau tak salah saya dengar begitu. Berarti kalau kalian berbantah dengan kitab, berarti sama saja kalian berbantah dengan Al-Quran kalian sendiri. Bapak mau cari remis, Pak. Nggak boleh gitu. Bukan, memang itulah. Makanya aku bilang otak kalian enggak jalan. Enggak jalan otak kalian itu. Injil itu, Injil yang diberikan kepada kitab-kitab para nabi itu tidak ada dibilang katanya memanjat pohon kurma. Saya udah bilang, otak kalian betul kalian kalianlah yang menodai agama kalian sendiri. Kenapa? Kalian mengaku Taurat itu diakui. Bapak Jabur salah. itu kalian terima, Injil itu kalian terima. Di mana rupanya Injil itu? Ada enggak Injil di Al-Quran itu kan enggak? Ini bukan menerima Injil, Pak. Seluruh umat Islam bukan menerima Injil. Meyakinkan adanya Injil pernah ada. Zabur, Taurat, Injil itu meyakinkan adanya. Itu namanya beriman. Kami mengimani adanya Berarti yang sesat semua orang Islam yang mengatakan sama saya bahwa enggak, sorry. Kami mengimani isinya. Berarti sesat semua yang mengatakan kepada saya bahwa Islam itu mengakui ada 4 kitab. Ada 4 kitab. Dengarkan, Jadi sebentar. Dengarkan, dengarkan. Kami mengimani bahwa ada memang kitab-kitab yang pernah diberikan kepada nabi terdahulu. Tapi bukan berarti kami mengimani isinya. Karena yang sekarang ini isinya sudah dirubah-rubah. Dan yang dirubah itu di mana? Coba buktikan di mana yang dirubah itu. Kalau kita orang Islam itu harus bebas. Jadi kalau ibarat undang-undang, diganti undang-undang itu, yang diganti itu undang-undang nomor sekian diganti ditunjukkan, kan bisa dibaca orang lagi. Jadi kalian itu Allah yang memberitahu bahwa hanya fitnah. Makanya aku bilang kalian nggak jalan otaknya, picik. Kalian mengakui dan membantah kitab kalian sendiri. Makanya aku bilang otak kalian itu picik. Nah, coba gini dulu, diluruskan dulu itu. Takutnya gini, bentar Sumeyang. Takutnya dia ngerasa, ya. Apakah kamu ngerasa Bible itu adalah Injil? Isinya itu ya adalah Injil. Oke, atas dasar apa Anda katakan isi dari Bible itu adalah Injil? Atas dasar apa? Dan terbukti sampai hari ini itulah yang diturunkan Alkitab itu juga kita akan baca. Kitab orang Yahudi Yang juga saya sampai yang saya tanyakan, sekarang gini, yang saya tanyakan, ya, atas dasar apa Bible Anda itu Anda katakan adalah Injil? Sementara kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya di dalam kitab itu tidak ada tertuliskan inilah Injil dari Tuhan semesta alam, tak ada. Makanya aku bilang otak picik. Jadi makanya aku bilang otak picik. Tahu enggak? Tahu